pertemuan terakhir saya dengan beliau itu, salah satu pesan Pak Mahfud itu semacam ini, "Mas Denny, tolong bantu Anies Baswedan untuk jadi calon presiden supaya demokrasi kita lebih sehat." Saya bilang, "Oh, ini ada apa ini?" Ya, kan Denny itu bilang ditugaskan oleh Pak Mahfud untuk menjaga Anies agar demokrasi hidup dan dia dapat tiket. Memang iya, karena dia kan selalu menuduh pemerintah tuh mau menjegal Anies, menuduh juga ada upaya menggagalkan pemilu, memperpanjang, menunda pemilu. Oh, kalau gitu bagi tugas, kamu saya tugaskan jaga Anies agar demokrasi hidup dan tidak lagi menuduh pemerintah, kan itu maksud saya, agar tidak ada pemerintah. Kalau ada dari pemerintah yang mau ganggu ya lawan dari dalam, kalau ada oknum pokoknya lawan dari dalam dan beritahu saya. Nah, saya yang jaga pemilunya, jangan dituduh mau menggagalkan pemilu, saya yang jaga agar pemilunya jadi. Ini kelihatannya seperti orang terkena arus air, terus dia tuh kayaknya tuh pegang apa saja. Bagaimana keputusan belum diambil, tahu-tahu seakan-akan si A, si B mengaku ada bocoran. Satu, Pak Mahfud memang berjiwa negarawan. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya bingung terus terang dengan logika yang sedang dibangun Denny Indrayana ini, mantan wakil Menkumham di era SBY ini. Ini kelihatannya seperti orang terkena arus air, terus dia tuh kayaknya tuh pegang apa saja. Yang penting dia berusaha untuk selamat gitu ya. Sekarang kan seperti kita ketahui, dia itu akan diperiksa polisi, kaitannya dengan dia mengaku dapat bocoran bahwa MK itu akan mengabulkan gugatan yang menginginkan agar pemilihan legislatif dikembalikan ke sistem pemilihan proporsional tertutup. Nah, ini dia kan akan diperiksa polisi. Terus belakangan dia menyebarkan semacam narasi bahwa yang dia lakukan itu karena diperintah Pak Mahfud gitu. Jadi dia menceritakan kan bahwa ketika ke Jakarta itu dia sering ketemu Pak Mahfud, main ke rumah Pak Mahfud, diskusi, dan dalam diskusi itu Pak Mahfud mengatakan, "Tolong Anies Baswedan kamu jaga supaya bisa nyapres." Nah, dia mengatakan, dia membongkar kasus itu gitu, kasus itu menguapkan bahwa dia dapat bocoran tentang putusan MK itu seakan-akan untuk menjaga Anies kan gitu. Ini kan akhirnya orang itu menimbulkan persepsi yang macam-macam, terutama bisa mengarah ke seakan-akan Pak Mahfud itu diem-diem main dua kaki, seakan-akan Pak Mahfud itu backup Anies kan gitu. Nah, akhirnya Pak Mahfud akhirnya di depan tadi menjelaskan maksudnya agar dia menjaga Anies agar tetap bisa sampai nyapres, itu maksudnya agar Denny yang selama ini suka menuding-nuding pemerintah akan menjegal Anies. Denny termasuk orang yang menarasikan bahwa seakan-akan pemerintah itu akan mengupayakan Presiden Jokowi bisa 3 periode, itu menjadi tahu sesungguhnya. Jadi Pak Mahfud intinya ingin membuktikan bahwa pemerintah tidak punya maksud jahat seperti itu. Pemerintah tidak punya niat untuk menjegal Anies. Maka kalau memang Anies mau maju, ya silahkan Anda kawal. Anda bertahu bahwa pemerintah tidak ada niat itu. Dan maksudnya Pak Mahfud kan seperti itu dari penjelasan tadi di depan tadi. Tapi intinya begini loh. Memang belakangan ada pihak-pihak yang kadang itu mudah sekali melontarkan tudingan-tudingan yang kadang tidak jelas alasannya, tidak jelas logikanya. Ya kayak ini ya. Sekarang ini bisa jadi nanti Anies ini bisa jadi gagal nyapres gitu. Tapi kan sebelum kegagalan itu betul-betul terjadi, itu kan seakan-akan sekarang beberapa orang membuat narasi seakan-akan Anies itu mau dijegal kan gitu. Padahal faktanya bisa jadi tanpa dijegal itu Anies memang gagal. Kenapa? Ini belakangan sudah muncul kan, ramai kan, bahwa Partai Demokrat menuntut
agar dalam bulan Juni ini, berarti secepatnya Anies mengumumkan wakil yang akan digandeng. Dan kelihatannya ini masalah serius bagi Anies. Karena apa? Ini sama saja Demokrat itu mendesak agar segera AHY itu dijadikan wakilnya Anies gitu loh. Kan itu. Jadi secara tidak langsung tuntutan agar Anies mengumumkan wakilnya secepatnya yang dilakukan oleh Demokrat itu intinya semacam apa? Segera pastikan bahwa AHY itu adalah jadi calon wakil presiden Anies. Lah ini persoalannya, Anies kelihatannya itu masih banyak pertimbangan untuk menentukan AHY sebagai calon wakil presidennya. Lihat persoalan seriusnya, kalau nanti AHY itu tidak ditetapkan sebagai wakilnya Anies, kemungkinan besar Demokrat tidak akan lagi setia dalam koalisi yang dibangun Anies. Lihat kalau Demokrat keluar, emangnya Anies masih punya tiket untuk nyalon sebagai calon presiden? Ini kan arti apa? Seandainya nanti itu Anies gagal, persoalannya kan bukan persoalan dijegal oleh pemerintah atau dijegal oleh Jokowi, tapi karena memang koalisi yang mendukung Anies itu keropos, yang mendukung Anies itu tidak punya kesamaan ideologi. Coba saya berkali-kali mengatakan antara Nasdem, Demokrat dan PKS secara ideologi nggak nyambung mestinya. Kalau saat ini mereka itu pura-pura bersama, itu kan karena sama-sama oposisi, sama-sama berada di luar pemerintah. Masalahnya kan cuma seperti itu. Jadi ikatannya sangat pragmatis. Hanya kebetulan sama-sama kecewa dengan pemerintah atau apa, mereka menjadi menyatu. Tapi secara ideologis tidak kuat. Artinya apa? Kemungkinan mereka itu lepas ikatan koalisinya itu sangat mungkin. Jadi maksudnya Pak Mahfud itu seperti itu. Jangan sampai kelompok-kelompok di luar pemerintah itu yang selalu menuding seakan-akan pemerintah terutama Presiden Jokowi itu akan menjegal Anies, itu bisa terbantahkan dengan cara apa? Pak Mahfud meminta agar Denny Indrayana yang kebetulan berada di kubu di luar pemerintah itu tahu betul persoalannya. Kalau toh Anies tidak maju, tidak bisa maju, itu bukan karena dijegal, tapi memang ada persoalan di koalisinya yang kropos gitu loh. Nah ini kan lucu, begitu dia ada masalah, dia mengungkapkan seakan-akan dapat bocoran itu, terus seakan-akan dia berlindung di sini. Dan menurut saya memang begini loh, Denny itu kan profesor ya, orang pandai lah, orang hebat lah. Lah, tapi menurut saya logikanya kok agak aneh gitu ya. Ini apa masa gara-gara sudah terlalu dalam sebagai pemain politiknya ya. Maksudnya kalau profesor kan logikanya runtut. Ini logikanya nggak runtut menurut saya. Karena tidak masuk akal dikait-kaitkan antara Pak Mahfud pesan tadi ya, pesan bahwa agar dia menjaga agar Anies tetap bisa tetap nyapres dengan ini langkah dia membocorkan yang dia mengatakan punya informasi A1 tentang keputusan MK. Ini persoalan kan keputusan MK itu ternyata kan informasi yang kita dapatkan kan belum ada. MK sendiri belum mengambil keputusan, kok bisa-bisanya dia mengatakan dapat bocoran itu. Ini memang kan mengacaukan. Artinya kalau seandainya Pak Mahfud akhirnya memerintahkan polisi untuk memeriksa itu, ya saya pikir saya bisa menerima. Karena apa? Karena memang kalau kebiasaan seperti ini dilakukan, kacau negara ini. Bagaimana keputusan belum diambil, tahu-tahu seakan-akan si A, si B mengaku ada bocoran, mengaku sudah tahu hasilnya. Itu kan mengacaukan sistem kenegaraan kita. Maka menurut saya, jadi Denny nggak bisa menuntut Pak Mahfud seakan-akan saya itu nggak saya sekarang bingung ya. Saya itu dulu diperintah, kok sekarang saya dipolisikan. Logika ini nggak masuk. Bahkan di akhir konten ini saya ingin mengatakan, justru dengan peristiwa ini kita semakin bisa menangkap betapa Pak Mahfud itu memang orang yang negarawan. Pak Mahfud itu meskipun berada di dalam pemerintahan, dia tetap menjaga hubungan baik kepada orang-orang yang selama ini menjadi pengkritik pemerintah. Bagaimana Pak Mahfud juga dekat dengan Rocky Gerung. Bahkan Rocky Gerung diundang di kantornya untuk
melakukan wawancara, podcast, diskusi pada waktu itu. Ternyata Denny Indrayana meskipun dia selama ini sering menyerang pemerintah, ternyata juga difasilitasi oleh Pak Mahfud ketika mau ketemu, diberi kesempatan ketemu diskusi, sehingga semua hal diungkapkan di situ. Berarti di sini kita bisa menangkap, satu, Pak Mahfud memang berjiwa negarawan. Dua, Pak Mahfud memang punya jiwa besar untuk bergaul dengan siapapun meskipun beliau berada di dalam pemerintah. Terus kemudian kita juga bisa menangkap berarti memang Pak Mahfud itu tidak menutupi sesuatu. Artinya beliau ingin apa yang beliau lakukan dalam konteks menjalankan roda pemerintahan bersama Presiden Jokowi ini tidak ada sesuatu yang dirahasiakan, tidak ada sesuatu agenda yang diniatkan jahat untuk kepada seorang, sehingga dibuka. Silakan Anda lihat, kalau memang Anies kawal biar bisa maju. Kalau toh gagal bukan karena kami jegal, tapi karena gagal sendiri. Tapi artinya di sini justru kita melihat bahwa Pak Mahfud memang berjiwa negarawan. Pak Mahfud memiliki jiwa besar, bahwa dia tidak begitu dia di pemerintahan terus dia begitu nutup diri, bahkan memusuhi atau mungkin melakukan skenario-skenario untuk menjerumuskan orang-orang yang anti pemerintah atau orang-orang yang kritik pemerintah. Ini malah kita semakin kagum dengan sosok yang namanya Pak Mahfud ini. Dan wajar kalau beberapa orang menjadi pengagum Pak Mahfud dan menginginkan Pak Mahfud di masa yang mendatang menjadi pemimpin di negeri ini, khususnya di Pilpres ini. Banyak yang berharap semoga ada tokoh partai yang mengambil Pak Mahfud untuk menjadi dipasangkan dengan salah satu calon presiden untuk menjadi calon wakil presiden. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.